Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa sihatan wa fursatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Faya ayul hadirun wal hadirat jamaah ba'da isya rahimakumullah, jamaah qabla tarawih yang dirahmati Allah. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, maka dengarkanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Qur'annya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Shadaqallahul aliyyul azim. Summa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Kata Rasulullah, siapa orang yang keluar dari rumahnya memasang niat talabul ilmi, ulang-ulang kaji balik, mendengarkan tausiah, fahuwa, maka mereka itu fi sabilillahi hatta yarji'a. Mereka itu adalah orang-orang yang fi sabilillah sampai hatta yarji', sampai dia pulang ke tempatnya masing-masing. Kalau fi sabilillah kalimatnya di sini kaum muslimin, seandainya ada sesuatu yang menimpa diri kita, sakit kita dalam perjalanan, ada pingsan kita selama mendengarkan tausiah, selama melakukan proses ritual ibadah hawa, bahkan sampai berpisah antara roh dengan jasad, maka kita jatuh kepada ijtihad di situ, menjadi seorang hamba yang mujtahid. Itu langkah dari fisabilillah tadi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak pengurus musala Al-Ikhlas, seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya, begitu juga para tuan guru, para sesepuh, ibunda Limpapeh Rumah Gadang, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kenapa kita merujuk kepada firman Allah yang sudah sering kita dengar tadi? Bacaan kalimat Allah yang meyakinkan kepada kita terdapat di akhir-akhir surat Al-Baqarah. Kan sering kita dengar tuh. Karena disitulah puncaknya seseorang banyak yang tidak meyakini bahwanya sesuatu itu adalah ujian datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangankan untuk kehidupan
sehari-hari kita di luar Ramadan, di dalam Ramadan saja sudah ada yang berani mendahului kuasanya Allah. Nah, nanti insya Allah kita kembali kepada sampelnya. Pertama, duduk kita di sini adalah karena qudratnya Allah. Kita bisa duduk di sini karena qudratnya Allah. Kita bisa duduk di musala yang kita cintai ini karena iradahnya Allah. Kita bisa mendengar pentausiah di setiap Ramadan yang selalu bergulir, bahkan sampai Ramadan pergi mendengarkan kita. Itu karena samanya Allah. Kita bisa melihat para pentausiah yang selalu bergantian tiap malam. Itu karena basarnya Allah. Basar, penglihatan. Penglihatan Allah. Jadi ketika Allah menitipkan sesuatu kepada hambanya, makhluknya yang bernama manusia di atas permukaan bumi ini, jangan dianggap seperti air lewat saja. Ada musibah yang datang, ada berupa teguran yang datang, ada berupa sapaan kepada kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ya, ada yang kita dengar di suatu sisi, mudah-mudahan di sini enggak. Dia lah masuk Ramadan lah, lita wana wadan koma. Karajo bare, iko bare, itu bare, segala disabui. Bahkan sampai perkiraan cuaca saja panas, jangan mupek dulu. Ngek nari gini, itu enggak boleh itu, Pak. Enggak boleh itu. Cukup kita rasakan, itulah yang disebut dengan nostalgia di sehari Ramadan. Kadang tuh aja dia kan sepele kedengarannya tuh nak. Tanpa kita sadar itu adalah semacam upatan. Tanpa tidak sadar tiba mau kecewa santai saja kan, tapi itulah kena kita itu. Nah, makanya disampaikan dari tadi di awal-awal mukadimah, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan mengagih, tidak akan memberikan sebuah ujian, musibah, apalah namanya yang akan membuat diri seorang hamba itu merasa kurang, merasa tidak nyaman, tapi Allah jauh lebih tahu. Aku yang pertama dulu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah qabla tarawih yang dirahmati Allah, ini tanpa kita memberikan sebuah pembelajaran, ini dalam rangka kita ta'awanu alal birri wat taqwa, dalam rangka ingat mengingatkan. Sekarang kita coba merujuk kepada apa yang bisa dipegang oleh nanda kita yang megang agenda anak. Apa tujuan kita puasa? Bah kok harus awak disuruh puasa? Apa tujuan kita puasa dan apa yang paling spesial bagi hamba yang melakukan ibadah puasa di siang hari? Aku kalau nak tahu akan rugi ya. Kalimat Allah nyata-nyata dikatakan di dalam ayat yang ke-183 dipanggil dengan penuh husnuzan. Coba renungkan kaum muslimin rahimakumullah. Sang pencipta memanggil makhluknya dengan panggilan yang penuh dengan kebaikan. Orang-orang yang beriman. Betul kan? Hai orang-orang yang beriman. Dalam hal ini para ulama tafsir itu mentafsirkan kenapa tidak dipanggil orang-orang Islam? Kenapa tidak ya ayyuhal insan? Kenapa tidak ya ayyuhan nas? Ternyata iman ini adalah suatu maqam yang tidak bisa disepelekan, diremehkan, dilalai-lalaikan oleh seorang hamba yang betul-betul ingin mencapai titik takwa. Kita ulang balik ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam,
diperintahkan kita untuk puasa. Iman dulu. Ketika iman ini sudah kita pegang, sudah kita letakkan pada tempatnya, dibawa kemana kita berada, fi ay makanin kana, dimanapun kita bertempat. Pondasinya ini dulu. Makanya tidak salah Rasulullah di satu sisi ajarkan kepada kita ibunda, Bapak, kan setiap imam selesai sholat itu kan kebanyakan tuh, mudah-mudahan ada selalu di sini. Ya jawab doa bersama. Allahumma ahyina bil iman, amin bon, wa amitsna bil iman, amin, wahsurna bil iman, amin, wa adkhilnal jannata ma'al iman. Iman inilah pangkalnya, dengan iman kita itu. Ahyina bil iman, hidup awak dengan iman guru. Menyebut murah artinya, menyebutnya murah, mendengarnya gampang. Akan tetapi seorang hamba yang ingin mencapai titik iman tadi akan teruji malah keimanan tuh ketika ia jatuh ke dalam dunia lapangan. Contoh, sebenarnya tadi sudah ada terjadi. Di satu sisi hari panas, ini contoh ini. Di sisi lain awak tidak biasa memecik pengku. Famili awak yang terdekat meninggal, harus dikuburkan ketika itu. Awak tidak biasa memecik pengku dah. Kok diajak kawan-kawan atau saudara yang lain, awak pemalih lo menceli orang tu, tidak ada orang menceli awak dah. Aki awak memecik pengku. Oh, kerja mengku gua untuk gali kuburan. Hari panas, orang tidak bisa masuk. Terpaksa kita masuk. Pariko sakit. Ha, ku imban wak kau nanti tanya. Mau dibatalkan puasa kita, kita ngaku orang beriman. Kalau tidak dibatal, awak tidak terkawa mencik pengku. Dek gara-gara tadi itu. Itulah proses tadi iman. Atau sesuatu yang lebih praktis. Kita dihadapkan dalam suatu situasi, diharuskan memilih. Makanya muncul istilah orang tua kita apa? Mengguntiang dalam lipatan, minum air, mencilam sambil minum air. Tak kalau makanan jago, kok tinggal makanan pahit. Itu hati-hati itu. Ibu dan bapak, iman. Hidup kita penuh. Yang kedua, wa amitsna bil iman. Kalau dalam hidup kita sudah terjaga imannya, insya Allah ketika kita mau sakaratul maut, iman selalu mendekat kepada kita. Tapi pakai cek tadi kaum muslimin garis bawahi itu tidak semudah mengamalkan. Nah, sekarang bagaimana caranya iman tadi itu kokoh, pondasinya kuat, tinggallah di diri kita sebagaimana kita diberikan kesempatan oleh Allah ketika hayat masih di kandung badan. Artinya apa? Kita jadikanlah selama sisa-sisa kehidupan yang diberikan oleh Allah ini sebagai tabungan untuk kita. Mencari tabungan amal seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Di samping kita menumpukkan harta kekayaan untuk kebutuhan ekonomi awak. Kalau harta itulah kayak tinggal. Tapi investasi untuk akhirat awak nak kepikiran. Hidup kita bukan cukup untuk di atas dunia saja. Hidup nak dipakai, mati nak ditumpang, serupa persis dalam pi nawak duduk gini Pak. Mulai dari ujung situ, titik terakhirnya pas ujung di sana. Serupa itulah kita hidup. Kembali kita ke firman Allah di ujung ayat panggilan orang yang beriman. Sekolah tak tujuannya. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dulu disuruh juga untuk berpuasa. Jadi anak-anak apa, anak-anak buya, anak-anak kami kemanakan sadonyo kok litak wak siang hari betul. Namanya aja puasa. Kalau seandainya ada merasa haus, letih segala macam, betul. Hakikatnya puasa itu panas. Panas identik dengan membakar. Apa yang dibakar? Mulai dari tahun kini, Syawal, Muharram, Safar, sampai ke Ramadan balik. Sekali datang Ramadan tuh. Sekali dalam setahun.
Apa yang dibakar di sini? Dosa-dosa yang akan melakukan amal ibadah puasa dibakar ketika itu. Makanya ujian-ujian banyak meresahkan kepada kita. Kalau kita tidak sabar. Lulus kita di situ kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam As-Sailani disebutkan, orang seperti inilah nantinya yang insya Allah mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Itulah tujuan kita kaum muslimin rahimakumullah. Awak disuruh untuk berpuasa. Di samping yang lainnya kita menjaga seluruh panca indera. Mata tidak melihat yang lain-lain yang tidak hak. Mulut dijaga, tangan dijaga, fikiran bahkan dijaga. Dalam rangka apa tuh? Menjaga seluruh apa yang diprediksi oleh baginda Rasul jauh-jauh hari dulu. Ini perlu kita renungi Ibu Bapak. Awak di dalamku ada 50. Ada yang 30. Ada yang 40. Ada yang sudah 70. Elok lah beralok. Lah 63. Mohon maaf kok sebagai renungan untuk kita, ndak bermaksud untuk menyebut suatu objek, ndak. Ini sebagai renungan untuk kita. Kalaulah sampai 40 katih Ramadan lah pernah kita tempuh, sebuah pertanyaan, masih samakah cara berpuasa kita dibanding dengan anak-anak kita? Atau kalau nak pas bahasa serupa itu, masih samakah cara ibadah puasa kita dengan puasa kemarin? Padahal puasa disebut dengan 3 model. Syahrul Ramadan yufarriqu ala thalasah. Bulan Ramadan itu dibagi 3. Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, bulan rahmat. Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, Syahrul Barokah. 3 tadi ibunda, kanda semua ndak bakalan dapat oleh seorang hamba ketika dia tidak memiliki jiwa ikhlas. Sedangkan ikhlas itu butuh dipelajari dan diamalkan. Nah kaum muslimin, sidang jamaah ba'da isya yang dirahmati Allah, dalam tausiah singkat ini kata kunci yang perlu kita ambil dimanapun kita berada sebagai renungan yang kita sampaikan tadi. Sudah sekian Ramadan masuk kepada diri kita. Rasulullah jauh hari sudah prediksi kita. Kam min shaim, betapa banyak orang yang puasa. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Setiap tahun Ramadan masuk ke diri kita, datang kepada kita. Tapi ya kecil Rasulullah, mudah-mudahan tidak kita Bapak Bunda. Betapa banyak orang yang puasa, tapi yang ia dapatkan apa dari puasanya itu? Rasa haus dan lapar. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Na'udzubillah, inilah yang kita khawatirkan. Jadi kembali ke iman kunci yang kedua. Kalau ada hendak puasa di siang hari, ibu nggak usah ngupek-ngupek. Yang penting kita arahan sudah sampai. Kalau ada anak kita, anak didik kita, cucu kita yang sudah lebih 30 mulai jadi apa orang menahan di siang hari, nyelamak yo merokok di siang hari, atau dia enak juga makan, biarkan. Yang penting kita sudah bilang. Kalau kita ngomong-ngomong di situ berang-berang di situ puasa lu kerusak deh. Atau di hadis Nabi Ad-Dailami, 5 macam bantuannya yang merusak nilai ibadah puasa. Kalau disampaikan Ustaz wah sebelumnya nak, ialah apa? Salah satu di antaranya ghibah. Khamsatul asya tahbitus shaum, 5 hal yang merusak nilai ibadah awak. Yang pertama khamsatul asya itu di antaranya, yang pertama an-namimah, mengadu domba. Yang kedua ghibah, mencari aib orang lain. Al-kadzib, berdusta, berbohong. Nah, kemudian an-nazaru bisyahwat, melihat sesuatu yang bukan haknya, penuh dengan syahwat. Yang terakhir az-zalimu la yantahi. Hati-hati kita dengan yang 5 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku qala za astaghfirukum fastabiqul khairat kula yaum fa'tabiru ya'ul absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.